Banyak lansia merasa sehat pagi ini, namun sore nanti bisa jatuh sakit mendadak tanpa sebab jelas. Selama 20 tahun praktek, saya sering melihat bapak ibu yang sehat tiba-tiba lumpuh total. Ini bukan takdir buruk semata, melainkan bom waktu tak terlihat yang kita tanam di piring makan. Apakah kaki bapak sering terasa kesemutan saat bangun tidur, atau sekadar duduk santai di teras? Atau mungkin ibu sering terbangun tengah malam hanya untuk buang air kecil lebih dari 2 kali? Gejala sepele ini sering diabaikan, padahal tubuh sedang berteriak minta tolong dari dalam sana. Kita sering berpikir makan sayur itu pasti sehat, padahal tidak semua sayur ramah bagi usia tua. Ada jenis sayuran yang justru menjadi racun mematikan bagi ginjal dan sendi lansia yang meradang. Saya akan membongkar rahasia posisi emas untuk menjaga tubuh tetap bugar di masa senja yang indah. Rahasia ini jarang dibicarakan dokter, karena dianggap terlalu sederhana untuk dijelaskan detail. Bayangkan jika sayur favorit bapak ternyata adalah penyebab utama nyeri sendi yang tak kunjung sembuh. Atau bayangkan sup kesukaan ibu ternyata mengandung zat yang memperberat kerja jantung yang lelah. Pengetahuan ini adalah perisai emas yang akan melindungi bapak ibu dari tragedi kesehatan fatal. Jangan sampai penyesalan datang terlambat saat tubuh sudah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Kita akan mengupas pentas fakta medis yang sering tertutup oleh mitos kesehatan yang menyesatkan. Siapkan hati dan pikiran bapak ibu, karena fakta ini mungkin akan mengejutkan banyak orang tua. Kesehatan di masa tua bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari pilihan cerdas setiap hari. Mari kita mulai perjalanan menyelamatkan sisa usia dengan ilmu yang tepat dan terbukti ampuh ini. Saya berjanji akan memberikan panduan praktis yang bisa langsung diterapkan di dapur rumah Anda. Simak baik-baik, karena satu informasi kecil di sini bisa menyelamatkan nyawa orang yang dicintai. Saya teringat kisah Ibu Ratna, usia 60 tahun, yang rajin makan bayam namun ginjalnya rusak. Beliau datang dengan wajah pucat, bingung mengapa pola hidup sehatnya justru berujung pada sakit. Ada juga Pak Agus, pensiunan guru yang kakinya bengkak parah setelah rutin memakan tumis kangkung. Sebelum kita lanjut, tolong ketikkan usia dan kota asal Bapak Ibu di kolom komentar di bawah ini. Saya ingin menyapa para pejuang sehat dari seluruh penjuru negeri yang hadir di video penting ini. Mengetahui usia Bapak Ibu membantu saya memberikan saran yang lebih spesifik di video berikutnya. Ingatkah Bapak Ibu masa sulit dulu, saat kita makan apa saja yang ada tanpa memikirkan dampaknya? Dulu, tubuh kita kuat seperti baja, mampu mencerna batu sekalipun tanpa keluhan sakit sedikit pun. Namun sekarang, mesin tubuh kita sudah tua, onderdilnya mulai aus dan butuh perlakuan lembut. Kita tidak bisa lagi menyamakan perut usia 20 tahun dengan perut usia 70 tahunan. Nostalgia masa muda memang indah, tapi jangan sampai pola makan masa muda merusak masa tua kita. Banyak teman seusia Bapak Ibu yang mungkin sudah mendahului kita karena kurangnya ilmu kesehatan. Kita yang masih diberi napas hari ini, wajib bersyukur dengan cara merawat titipan raga ini baik. Jangan biarkan ketidaktahuan membuat kita menderita di saat seharusnya kita menikmati masa pensiun. Kasus Ibu Ratna mengajarkan kita bahwa niat baik makan sayur bisa salah jika ilmunya kurang tepat. Pak Agus kini sudah pulih setelah mengubah menu sayurnya, dan Bapak Ibu pun pasti bisa sehat juga. Mari kita belajar dari pengalaman mereka, agar kita tidak perlu jatuh ke lubang kesalahan yang sama. Komentar Bapak Ibu di bawah adalah bukti semangat untuk hidup lebih sehat dan bahagia di masa tua. Saya membaca setiap doa dan harapan yang Bapak Ibu tuliskan, itu menjadi semangat bagi saya juga. Bersama kita bangun komunitas lansia cerdas yang saling menjaga dan mengingatkan dalam kebaikan. Mari kita pahami prinsip 3 sahabat dan 3 musuh dalam dunia sayuran bagi tubuh lansia kita. Bayangkan ginjal Bapak Ibu seperti filter air di rumah, yang sudah dipakai selama puluhan tahunan. Jika filter itu terus dipaksa menyaring air lumpur yang pekat, lama-kelamaan pasti akan mampet. Sayuran tinggi oksalat seperti bayam tua adalah lumpur pekat yang menyumbat filter ginjal lansia. Sedangkan labu siam adalah air jernih yang lewat dengan mulus tanpa membebani kerja saringan itu. Sekarang bayangkan pembuluh darah ibu seperti selang air taman yang sudah mulai kaku dan berkerak. Jika kita makan sayur bersantan kental, itu seperti memasukkan minyak beku ke dalam selang kaku. Aliran darah akan tersendat, tekanan meningkat, dan risiko selang pecah atau stroke jadi tinggi. Sebaliknya, sayuran kuku seperti wortel bertindak sebagai pelumas yang melancarkan aliran darah. Pasien saya, Pak Budi, pernah mengalami krisis hipertensi karena hobi makan daun singkong santan. Tekanan darahnya melonjak drastis, hingga harus dirawat intensif selama seminggu di rumah sakit. Setelah mengganti daun singkong dengan buncis rebus, tekanan darahnya kembali stabil tanpa obat. Ini adalah bukti nyata bahwa pilihan sayur sederhana memiliki dampak biologis yang sangat besar. 3 musuh utama lansia adalah sayur tinggi purin, sayur tinggi gas, dan sayur bersantan kental. 3 sahabat terbaik adalah sayuran tinggi serat lunak, rendah kalium bagi ginjal, dan kaya air. Membedakan sahabat dan musuh ini adalah kunci emas untuk menghindari antrean panjang rumah sakit. Tubuh Bapak Ibu tidak bisa lagi mentolerir kesalahan makan sekecil apapun di usia senja saat ini. Setiap suapan sayur harus dipikirkan matang-matang, apakah ini akan menjadi obat atau jadi racun.
Jangan tertipu dengan warna hijau yang segar, karena di dalamnya mungkin tersimpan zat berbahaya. Mari kita lebih bijak memilih menu harian, agar organ tubuh kita bisa bekerja santai dan awet muda. Mitos kemurnian berkata semua yang tumbuh dari tanah pasti sehat, namun itu jebakan yang fatal. Tahukah ibu bahwa kentang yang sudah bertunas mengandung racun solanin yang merusak saraf lansia? Zat solanin ini tidak hilang meski dimasak mendidih, dan perlahan mematikan fungsi saraf motorik. Waspadai jam kritis pukul 3 pagi, saat tubuh lansia paling rentan terhadap serangan stroke. Makan sayur tinggi gas seperti kol mentah di malam hari memicu kembung yang menekan diafragma. Tekanan ini mengganggu jantung saat tidur, memicu sesak napas fatal di sepertiga malam terakhir. Apakah Bapak sering merasa nyeri sendi mendadak setelah makan melinjo atau emping jangguri itu? Itu adalah efek kristal asam urat yang menusuk persendian Bapak seperti jarum-jarum kaca tajam. Asam urat bukan sekedar pegalinu biasa, tapi peradangan kronis yang merusak struktur tulang. Mengapa kita harus mengambil risiko memakan tomat mentah, jika bijinya bisa memicu radang usus? Bagi lansia dengan pencernaan sensitif, biji tomat dan cabai adalah kerikil tajam dalam perut. Senyawa purin dalam kembang kol juga bisa berubah menjadi asam urat dalam hitungan jam saja loh. Hati-hati dengan tauge mentah yang sering mengandung bakteri salmonella berbahaya bagi imun tua. Sistem kekebalan tubuh kita tidak sekuat dulu untuk melawan bakteri yang menempel pada sayuran. Sayuran nightshade seperti terong bisa memperparah nyeri rematik bagi bapak ibu yang sensitif. Alkaloid dalam terong memicu reaksi inflamasi yang membuat lutut bapak ibu kaku sulit ditekuk. Pertanyaan pentingnya, apakah kenikmatan sesaat sebanding dengan rasa sakit yang berkepanjangan? Sudah saatnya kita berhenti menyakiti tubuh sendiri dengan alasan sayang membuang makanan sisa. Rebuslah bayam sebentar saja, dan buang air rebusannya untuk mengurangi kadar oksalat yang jahat. Kupas kulit timun untuk membuang gas yang sering membuat perut bapak ibu begah sepanjang malam. Proses memasak yang benar bisa mengubah sayur jahat menjadi sedikit lebih ramah bagi tubuh kita. Namun menghindari sayur pemicu masalah tetaplah jalan terbaik daripada mengobati yang sudah sakit. Jadilah detektif piring makan sendiri, periksa setiap bahan sebelum masuk ke mulut bapak ibu. Kewaspadaan ini bukan paranoid, melainkan bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri di masa tua. Jangan biarkan satu kelalaian kecil menghapus kebahagiaan masa pensiun yang sudah lama dinanti. Rahasia utamanya adalah moderasi dan pengolahan yang tepat untuk setiap jenis sayuran yang dimakan. Tidak perlu takut makan, tapi pilihlah labu, wortel dan buncis sebagai teman setiap piring Anda. Dengan mengganti sayur berbahaya ke sayur ramah lansia, bapak ibu telah memperpanjang usia organ. Bayangkan bisa bermain bola dengan cucu tanpa rasa nyeri untut yang mengganggu setiap langkah kaki. Bayangkan tidur nyenyak sepanjang malam tanpa gangguan kencing atau sesak napas yang menyiksa. Itu semua bukan mimpi, tapi kenyataan yang bisa diraih mulai hari ini dengan perubahan kecil. Saya mohon dengan sangat, bagikan video ini kepada grup keluarga dan teman-teman seusia Bapak. Satu kali klik tombol bagikan bisa menyelamatkan teman Bapak dari serangan stroke yang mematikan. Jadilah duta sehat bagi lingkungan sekitar, karena berbagi ilmu kesehatan adalah sedekah jariah. Jangan biarkan informasi berharga ini berhenti di Bapak Ibu saja, sebarkanlah demi kebaikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Bapak Ibu adalah pahlawan kesehatan bagi diri sendiri. Tetaplah semangat menjaga pola makan, karena masa tua yang sehat adalah harta yang paling mahal. Saya doakan Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya dengan rahasia kesehatan lansia yang lebih menarik dan penting. Salam sehat dari saya. Mari kita tua bersama dengan tubuh yang kuat dan jiwa yang penuh semangat.